Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan yang harmonis di dalam sebuah rumah tangga tentunya harus saling pengertian antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Karena kodratnya pun berbeda. Kodrat suami beda dengan kodrat istri. Suami kodratnya adalah perkasa, kemudian kuat dari segi fisik ia kuat, dari segi kepemimpinan ia memiliki kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami yang harus mengarahkan istri. Suami kalau diibaratkan itu seperti matahari. Istri kalau diibaratkan seperti rembulan. Apa tugas fungsi matahari? Menyinari bumi. Apa tugas fungsi matahari? Mengeringkan jemuran, mengeringkan pakaian. Jadi kalau istrinya menangis, suami harus keringkan air matanya. Usaplah air mata istrimu supaya istrimu bisa merasa tenang dan mempunyai sandaran apabila ia punya masalah. Itulah tugas laki-laki. Laki-laki perkasa dari segi fisik, kuat dari segi fisik. Pemimpin rumah tangga harus tegas. Ingat, bukan keras. Pemimpin harus tegas di dalam rumah tangga bila ingin mengarahkan rumah tangganya ini ke sakinah mawaddah warahmah. Karena ini akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Makanya tidak ada pemimpin yang loyo, tidak ada pemimpin yang gemulai. Semua harus tegas. Karena imam saja kalau gemulai kan tidak enak kita dengar. Allahu Akbar. Nah, siapa yang mau ikut? Atau bertanya sesuatu, bisa tanya Ustadz. Nah, ini harus tegas. Ketegasan ini dimiliki oleh laki-laki dan kelembutan dimiliki oleh sang istri atau perempuan. Perempuan atau sang istri ini ibaratnya rembulan. Rembulan identik dengan keindahan. Jadi kalau suami memandang istri, istri harus bersikap sebagai rembulan. Rembulan itu indah. Jadi kalau suaminya dari pagi pergi ke kantor, kemudian di kantor dimarah-marahi lagi sama atasannya, kemudian keluar lagi ada masalah, meletus lagi ban mobilnya, kemudian ada masalah di jalan lagi, kesenggol lagi mobilnya, begitu masalah bertubi-tubi mulai dari pagi ini sampai sore, begitu pulang ke rumah, kasih dulu kesempatan suami untuk duduk sejenak. Jangan langsung tanya. Karena kalau langsung ditanya, inilah yang biasa membuat masalah. Suaminya belum duduk, istrinya langsung datang. Bagaimana Pak? Apa pekerjaan di kantor? Ada uang kita dapat? Aduh, inilah yang membuat masalah. Biarkan dulu suami duduk tenang, dan biarkan juga nanti suami sendiri yang memulai pembicaraan. Karena kalau ditanya sebelum suami berbicara, itulah biasa membuat masalah. Bagaimana Pak? Ada uang, ada masalah, tidak ada masalah di jalan. Suaminya, aduh kau itu banyak sekali pertanyaan. Itu akan muncul semua benih-benih yang bisa saja menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Ini suami sudah pergi pagi cari nafkah, mestinya pulang dihibur. Istri harus memberikan kesejukan sebagaimana sejuknya rembulan, indahnya rembulan di malam hari. Istri harus seperti itu. Harus memberikan keindahan supaya suaminya begitu menatapnya sejuk hatinya. Begitu dapat masalah di kantor, di jalan, pulang ada istrinya buka pintu, silakan masuk Pak, semuanya sudah saya siapkan makanannya, kalau belum makan silakan, ini air ini ada bisa pakai untuk mandi air panas, saya sudah panaskan air. Sejuklah hati sang suami. Tapi begitu melihat istrinya, Masya Allah, tambah masalah. Iya, itu kalau istrinya tidak bisa bertindak sebagai rembulan di dalam rumah tangganya. Rembulan di dalam rumah tangga, menyejukkan hati. Karena suami itu sebenarnya ingin selalu diperhatikan. Perhatikanlah tetapi jangan terlalu mengatur. Karena ada juga istri ini mulai pagi sampai tengah malam sampai pagi lagi diatur istrinya 24 jam. Ini yang biasa membuat masalah-masalah dalam rumah tangga. Apalagi kalau fungsi dan kodrat masing-masing itu antara suami dan istri tertukar. Kodrat laki-laki adalah matahari, kodrat perempuan atau istri ini adalah rembulan. Jangan sampai tertukar. Kalau sampai tertukar, itulah ada istilah apa itu? Ikatan suami takut istri. Ada juga sudah keluar dari istri masuk grup istiqomah.
ikatan suami takut istri kalau di rumah. Begitu keluar tidak takut lagi. Ini karena tertukarnya fungsi suami dan fungsi istri. Ya, suami ayah ini adalah matahari, istri ibu ini adalah rembulan, anaknya adalah bintang. Bintang. Itulah di dalam rumah tangga kalau kita identikan dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti mimpi Nabi Yusuf. Sujud di depan Nabi Yusuf, ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Jadi semua aspek ini harus mengetahui posisi masing-masing. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang. Bermimpilah setinggi bintang. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya. Ini harus kita tahu posisi masing-masing. Kapan ada yang tertukar posisi matahari dengan bulan, ini akan menjadikan keluarga itu akan timbul riak-riak atau benih-benih keretakan dalam rumah tangga. Jadi harus mengetahui fungsinya masing-masing. Nah, termasuk ini di dalam masalah tempat tinggal. Ada yang biasa kita dengar, ada yang tinggal di Pondok Indah, ada juga yang tinggal di Pondok Mertua Indah. Itu harus semua kita pahami bahwa orang tua kita dan mertua kita itu semua orang tua yang harus kita hormati. Tidak ada orang tua, tidak ada mertua yang ingin melihat anaknya itu tidak bagus kehidupannya ke depan. Bahkan ada sebuah kisah ini yang bisa kita jadikan inspirasi. Sepasang suami istri. Ini karena suami istri ini yang suami ini tinggal di rumah orang tuanya. Berarti istrinya tinggal di rumah mertuanya. Orang tua daripada suami ini tidak suka atau selalu mengatur kehidupan anaknya ini. Akibatnya sang istri tidak merasa cocok dengan mertuanya. Disampaikanlah kepada suaminya, Pak, saya kayaknya tidak cocok dengan ibu kamu. Ibu kamu selalu turut campur masalah rumah tangga kita. Selalu turut campur. Alangkah bagusnya kalau kita misalkan pindah dari rumah mertua ini, dari Pondok Mertua Indah ke Pondok Indah. Nah, suaminya mengatakan bahwa saya anak satu-satunya, kalau saya pindah bagaimana? Siapa yang mengurus ibu saya? Akhirnya suami bertahan dengan keputusannya, tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan istri ini tinggal di rumah mertuanya. Karena sering terjadi perselisihan dan istri ini tidak suka kepada mertuanya, datanglah ke seorang tabib. Tabib ini adalah tempat ia mengadukan masalahnya. Begini, wahai tabib, saya tidak suka dengan mertua saya. Mertua saya selalu turut campur dengan urusan rumah tangga saya. Saya mau minta racun kepada kamu, saya akan racun mertua saya. Ya. Dikasihlah ada sebotol air, dikasihlah ke istri itu. Tetapi tabib ini berpesan bahwa kamu sebelum meracuni mertua kamu, kamu harus baik-baik dulu ke mertua kamu. Jangan memperlihatkan sesuatu gerak-gerik yang mungkin nanti membuat mertuamu curiga, atau kalau mertuamu nanti kamu beri racun, jangan sampai nanti kamu yang tertuduh. Jadi kamu harus melayaninya dengan baik, kemudian menghormatinya sebagai mertua kamu, anggaplah sebagai orang tua kamu, karena jangan sampai ia curiga. Dan berikanlah racun itu setiap hari, air ini dalam botol. Wanita itu mengatakan bahwa siap, saya akan lakukan sesuai perintah tabib. Pulanglah. Setiap hari dilayani mertuanya, diberikan air yang dari tabib ini dengan tujuan meracuni mertuanya. Kemudian semua yang diperintahkan mertuanya dilakukan. Dirubahlah yang dulunya tidak tunduk, tidak mematuhi perintah mertuanya, yang dulunya tidak meladeni mertuanya, ini melayani mertuanya. Karena jangan sampai ia ketahuan kalau ia memberi racun. Alangkah terkejutnya ini sang istri ini, sang menantu ini, karena suatu ketika ia mendengar mertuanya bicara kepada suaminya. Apa yang dikatakan mertuanya? Bahwa, wahai anakku, dulunya saya tidak suka kepada istrimu, tetapi selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini, saya sangat mencintainya.
ternyata ia wanita yang sangat berbakti kepada orang tua, termasuk kepada ibu sebagai mertuanya. Jangan engkau sia-siakan istrimu. Jangan engkau menjadikan istrimu kau sia-siakan kehidupannya, karena ia wanita yang baik. Ia selalu melayani saya, meladeni saya. Pada saat itulah sang istri ini, sang menantu ini menangis sejadi-jadinya bahwa ternyata orang tua saya, mertua saya ini adalah orang yang sangat baik dan mencintai saya. Menyesallah ia memberikan racun kepada mertuanya. Karena mendengar mertuanya sangat menyayanginya, sang menantu ini pergi ke rumah tabib. Wahai tabib, saya minta tolong, berikanlah penawar racun yang engkau berikan kepada saya. Tabib ini mengatakan, kenapa? Wahai tabib, ternyata mertua saya ini sangat baik terhadap saya, sangat cinta kepada saya menyesal telah meracuninya. Tabib itu tersenyum bahwa sebenarnya saya tidak kasih kamu racun. Yang saya berikan kepada kamu itu tempo hari adalah air biasa saja. Dan setelah engkau melayani, menghormati, mengikuti mertua kamu, ternyata baru kamu tahu bahwa mertuamu juga sangat cinta terhadap kamu, sangat menyayangi kamu. Setelah kejadian itu, sang menantu ini pulang ke rumah langsung bersujud ke hadapan mertuanya. Karena mertua itu sama dengan orang tua kita, bersujud minta ampun dan kemudian melayani mertuanya dengan sepenuh hati. Inilah, jadi yang salah adalah hati dari sang menantu ini. Yang salah adalah suuzan daripada sang menantu ini. Ingatlah bahwa tidak ada orang tua, tidak ada mertua yang berniat buruk terhadap anaknya ataukah menantunya. Mudah-mudahan inspirasi kehidupan rumah tangga ini antara suami dan istri ini bisa saling memahami. Orang tua suami sama dengan orang tua istri. Begitu juga sebaliknya, orang tua istri sama dengan orang tua suami. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.